Kalau seandainya engkau terjerumus terjadi pada dirimu kata Imam Abdullah Haddad suatu perbuatan kesalahan, dosa, kemungkaran, ya, jangan kita yang masih awam nih, wong yang sudah duduk lama di depan ulama, sudah hebat ibadah istiqomah lah. Tetap iblis syaitan tidak pernah lari dari kita untuk menggoda kita. Hawa nafsu kita tidak pernah lepas dari kita untuk menghancurkan kita. Maka boleh saja seorang akan tergelincir, jatuh dalam satu kesalahan atau maksiat. Maka Imam Haddad mengingatkan kita, wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah bitaubatin wal istighfar. Kalau sampai kau melakukan satu dosa kesalahan, maka bersegeralah untuk bertobat, minta ampun sama Allah dan beristighfar, memohon ampun. Badiru bitaubati qablal maut wa badiru bis salati qablal faut. Segeralah kita bertobat minta ampun sama Allah sebelum datang kematian. Dan segeralah kita untuk menjalankan kewajiban sholat sebelum lewat waktunya. Tobat dan nunggu waktu khusus, ikhwan, dan nunggu tempat khusus. Ya, maksiat pagi hari kagak habis maghrib aku nak tobat, jangan. Ya, saat itulah kita bermaksiat, saat itulah kita minta ampun sama Allah. Kita tidak tahu ajal kita kapan datang. Maka di tempat itulah, bahkan di tempat itulah kita bermaksiat, di tempat itulah kita cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ada ayat Al-Quran, ada hadis yang mengarahkan seperti itu. Nabi mengatakan fa'ad bi sayyi'ata hasanatam huha. Kalau kau berbuat satu dosa, satu kesalahan, maka cepat tutupi dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Jadi kalau kita pernah di suatu lampu merah melihat suatu kemaksiatan, melihat paha betina terbuka, ya, maka di lampu merah itu kita harus banyak kesalawat atau istighfar. Jadikan saksi kita juga beribadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini pernah menyentuh sesuatu yang diharamkan Allah, maka cuci, bersihkan. Fa'at bi sayyi'ati hasanatan muha. Gunakan pula tangan ini untuk suatu kebaikan, berkhidmah, melakukan sedekah, memegang Quran, melakukan apa yang baik. Ya, cuma jangan jadi pula ini jadikan kita gawe kita imbas terus. Ada apalah maksiat agak habisnya aku gawe yang baik. Ya, jadi kita kosong-kosong. Tidak kata kita kosong-kosong, ikhwan. Ya, kalau kemaksiatan itu pasti, tapi ketaatan belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Kalau maksiat dak kate jadi dak maksiat ini. Pasti sudah. Ente lihat sesuatu yang diharamkan Allah, sudah pasti. Tapi sekarang kita duduk di majlis ini, misal, minta maaf, insyaallah kita kulluna minal mukhlisin. Ya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Ada yang mungkin mentu tidak dapat apa-apa. Ketika niatnya salah, atau ketika duduk di suatu tempat dan sedang melakukan suatu ibadah, tiba-tiba muncul sifat riya, sifat sombong. Belum lagi kalau kita mengandalkan ibadah yang di situ ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, mungkin kita tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Kita ngerasa selama ini kita sudah sholat banyak, boleh jadi selama ini tidak ada sholat kita yang diterima Allah, karena mungkin Fatihahnya tidak benar, bacaan takbiratul ihram yang tidak benar, mungkin bacaan tahiyat yang tidak benar, mungkin kita dalam sholat melakukan hal yang membatalkan, lalu kita menganggap sudah aku habis maksiat, aku sudah sholat. Oh, tidak bisa. Kalaupun ionian imbas rugi kita. Rugi kita balik di akhirat tidak kate bekal apa-apa. Kita pengen ini tidak kate utang hidup nih. Utang dosa itu tidak kate. Jangan kita ngomong tidak apalah berutang kagak akhir bulan nutupi dengan gajian. Itu kan nonglo macam itu. Datang awal bulan megang duit cuma 2 hari habis. Habisnya ngutang lagi. Sampai kapan kita macam itu? Tidak. Ya, itu bukan satu yang kita kejar, bukan yang satu lakukan. Itu memang pemberian Allah. Allah bukakan, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan innal hasanat tudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Kalau kemarin kita melakukan suatu dosa dengan tangan kaki kita, maka hari ini kita teringat dengan perbuatan tersebut, taubat kepada Allah. Dengan saat itu secepatnya kita gunakan kaki dan tangan kita untuk taat kepada Allah. Tapi jangan imbas. Ya, ambil contoh paling gampang, ada wong hobi masih ngokok, tapi anda pakai siwak Ustaz. Ngokok jalan terus, siwak pakai terus. Ya, jadi nak dihitungnya imbas jadi. Habisan ya rugilah kita. Ya, jangan seperti itu. Diumpamakan oleh ulama itu macam dinding, ikhwan. Dinding yang mulus cantik, kita lobangi. Jeda. Bogok kan? Banyak lubang. Hanya kita tutup lagi. Kita cat ulang. Besok kita lobangi lagi, kita cat ulang lagi. Kira-kira walaupun lubang tu ledak katik, cemplongan tak dinding tu? Cemplongan. Warna sudah tak cantik, sudah tak bagus. Nah, itu perumpamaan yang diumpamakan ulama, orang yang berbuat dosa lalu ditutupnya dengan kebaikan, lalu dia bikin lagi dosa tadi dengan harapan aku akan tutup lagi dengan kebaikan. Nah, tak bisa seperti itu. Ya,
Ingat sekali lagi nasihat diri Al-Faqih dan kita semua, dosa itu hukumnya pasti. Tapi kebajikan, kebaikan belum tentu pasti. Siapa yang bisa meyakinkan maghrib tadi sholat kita terima Allah? Siapa ikhwan? Tidak ada yang berani menyatakan sholat kami pasti terima Allah. Wallahu a'lam. Tapi siapa yang pasti mau mengingkari kalau tadi maaf, naudzubillah min dzalik, maghrib kita nyengok maksiat itu belum tentu jadi dosa. Dak kate yang namanya melihat maksiat, melihat perempuan terbuka aurat dengan kita nikmati bukan tak sengaja, memang sengaja kita jengoki, atau berkata dusta atau berbuat riba namimah, pasti itu sudah dosa. Tapi zikir yang kita baca, Quran yang kita baca, pasti tidak terima Allah. Wallahu a'lam. Makanya jangan kita ngembek kaidah kebaikan tutup keburukan itu bisa ditutup dengan kebaikan, lalu kita lakukan perbuatan dosa dengan harap kita melakukan kebajikan. Tidak boleh seperti itu. Walaupun memang Allah yang Maha Pemurah memberikan itu untuk kita. Memberikan harapan rahmat dari Allah sampai dia mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta fa'at bi sayyi'ati hasanah tamhuha. Tutupi setiap dosa kesalahan itu dengan berbuat kebaikan sebagai penghapusan. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Setiap kebaikan menghapuskan dosa. Tapi bukan berarti itu untuk kita lakukan ke dosa karena dosa sudah tutupan paha. La ilaha illallah, astagfirullah. Kita pengen kaya ya kawan, enggak punya utang hidup nih. Nabung terus pas meninggal bawa tabungan banyak. Bukan kita tutup dengan utang, nutup balik meninggal kati apa-apa. Dari yang kita bisa bawa.